Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Jumpa lagi dengan saya Alfananta Farhan Maulana di liputan seputar Sukorejo. Pemirsa, pada pagi hari ini merupakan hari kedua kedatangan calon santri baru tahap pertama yang bertempat di auditorium Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Proses penerimaan calon santri baru tahap pertama tahun 2025 di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo berlangsung sejak Sabtu 17 Mei 2025. Hari ini, Ahad 18 Mei 2025, merupakan hari kedua dari penerimaan calon santri baru tahap pertama tahun 2025. Jadwal kedatangan santri baru telah diatur oleh panitia. Hal ini bertujuan untuk memastikan kelancaran serta kenyamanan seluruh proses pendaftaran. Pada hari ini, para calon santri baru berasal dari berbagai daerah, di antaranya Situbondo, Nusa Tenggara Barat, Gresik, Tuban, Lamongan, Kediri, Jombang, Pasuruan, dan Malang. Pendaftaran santri baru diawali dengan terlebih dahulu para calon santri dan wali santri mengambil nomor antrean sekaligus sowan kepada Nyai Haja Nurul Isa'iyah As'ad yang bertempat di Parkil Religi Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, dan kemudian menuju ke auditorium Pondok Pesantren untuk menyelesaikan beberapa tahapan prosedur yang telah ditetapkan oleh panitia, dengan diakhiri sowan kepada pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi untuk calon santri putra. Sementara ada apresiasi dari Nabi, man jahaza wazian faqad waza, siapa yang mempersiapkan seorang pejuang untuk berperang fi sabilillah, maka nilainya sama dengan pejuang itu sendiri. Panjenengan yang ikut mempersiapkan putra-putrinya mondok untuk berjuang fi sabilillah sama juga mendapatkan kebaikan para santri di dalam mencari ilmu. Anak-anakku, para santri baru, sejak hari ini tanamkan dalam niat. Para santri baru diperhatikan, didengarkan baik-baik. Mulai hari ini niat dalam hati, niat dalam hati, niat ngabdi bergaji, niat untuk mengabdi dan mengaji. Dengan mengabdi menjadi jalan barokah, dengan mengaji menjadi jalan kemanfaatan. Jadi orang yang manfaat dan barokah di dunia wal akhirah, bekal selamat di dunia wal akhirah. Untuk santri baru diharuskan membaca sholawat fatih sebagai maharnya. Mahar santri baru baca sholawat fatih sebanyak 10.000 kali, dicicil sampai selesai nanti. Setelah selesai, didampingi oleh ketua kamar untuk melaporkan kepada kami bahwa tugasnya menyelesaikan mahar sholawat fatih 10.000 kali telah selesai. Bagi orang tua yang berkenan untuk ikut juga membaca sholawat fatih dari kediaman masing-masing dengan senang hati, dan kami juga turut berharap panjenengan bisa membersamai nyarengi putra-putrina mau sholawat. Mane supaya pada saling muat orang tuanya di rumah riyadhah baca sholawat al-fatih, putra-putrinya di pondok juga demikian. Dengan sholawat fatih ini, selain keberkahannya sholawat, kita juga berharap sirnya, rahasia keberkahannya sholawat fatih, agar anak-anak kita, santri-santri baru ini mendapatkan futuh, fathul minallah, fathur rabbani, terbuka pikirannya, terbuka hatinya untuk menerima ilmu yang manfaat barokah. Dan juga Nyai Haja Nursari As'adiyah untuk calon santri baru putri.
Dalam proses pendaftaran santri baru tahun ini, satu hal penting yang harus dilakukan oleh seluruh wali santri adalah menginstal aplikasi Simantap. Aplikasi ini merupakan inovasi digital yang dikembangkan secara mandiri oleh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Untuk passwordnya menggunakan tanggal lahir ayah. Iya, dimulai dari tahun 1977 0115. Atau mau diganti? Kalau ibu tidak bisa, Enggak. Di sini yang terdaftar tanggal lahirnya wali. Saya bantu nggih, saya bantu memasukkan nggih 1977. Tahun dulu. Nggih betul Bu. Kemudian iya 01. Nah, betul. Nggih, kemudian langsung klik masuk. Nah, tinggal tutup saja Bu. Nih, lah di sini sebentar kami munculkan tagihan utapnya Bu. Ada HP-nya, Pak? HP-nya ada. Sudah Nasrul Fatah gitu nggih. Ini bisa di-refresh. Ini muncul utap madrasah Bu. Utap madrasah ini muncul pendaftaran madrasahnya. Ini untuk pembayarannya tinggal klik tagihannya seperti ini, kemudian masukkan nominal. Nominal terserah karena pembayaran utap itu bisa dicicil. Bisa dicicil, kemudian dimasukkan semisal 100.000 ngeten nggih. 100.000 semisalkan. Tinggal pilih Bu, perbankannya dari bank apa. Dengan bayarnya ada BSI, BRI, Mandiri, BNI dan sesuai dengan ini. Nggih betul. Nanti di DF saya contohkan misalnya kalau menggunakan bank ini Bu nggih. Kemudian klik bayar. Nah, ini muncul tagihan virtual account-nya. Nanti tinggal buka m-bankingnya, juga ada panduannya di sini, panduan pembayaran. Jika dari aplikasi banking atau dari teller atau dari ATM atau langsung ke bank atau dari bank lain juga ada panduannya di sini. Oke, seperti itu. Oke. Jadi sudah bisa dipahami kira-kira? Oke, termasuk semuanya Bu. Ini kan jenengan sekarang muncul tagihan pendaftaran madrasah. Ini juga belum. SMA-nya kan masih belum ajaran baru. Tidak sekarang. Seperti itu. Boten. Tapi nanti ini bisa dicek secara berkala. Ini kan nanti misalkan diterima pendaftarannya oleh SMA, maka nanti tinggal refresh saja jenengan, tinggal di refresh, maka nanti akan muncul di sini. Jadi satu nanti ini. Ini baru utap madrasahnya. Nanti jadi satu ini. Betul, jadi satu di sana. Sekarang bayar ini dulu. Nggih, pembayarannya tapi dari banking, tidak di sini. Tidak di sini pembayarannya. Ada pemberitahuan tak kirain pakai cash. Oh, nggih, mohon maaf. Memang dari tahun-tahun kemarin kita tidak menerima cash. Iya, maksudnya santri baru awalnya takut bayar cash. Oh, boten. Memang langsung dari aplikasi Simantap. Alhamdulillah kami telah berada di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo dan kami telah melakukan pendaftaran online. Alhamdulillah dengan mudah kami laksanakan sehingga proses pendaftaran yang kami laksanakan di sini alhamdulillah sampai sekarang sudah berjalan baik seperti itu. Maka kami dari NTB, Nusa Tenggara Barat, lebih tepatnya Lombok Barat, alhamdulillah juga kita membawa insya Allah sekitar kurang lebih 100 sampai 150 santri dan yang mempelopori kami semuanya itu di bawah naungan Iksas Lombok Barat seperti itu. Dan kami juga di sini setelah sekian beberapa tahun kami telah berada di pondok pesantren ini, sudah banyak sekali perubahan dan banyak sekali fasilitasnya dan kajian-kajiannya pun sudah banyak sekali program-program yang ditambah di sini. Harapan kami sebagai wali santri bahwasanya mudah-mudahan adik-adik santri yang kami bawa ini yang dari Lombok, mudah-mudahan mereka mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirat, dan mereka juga bisa mengabdikan diri nantinya di masyarakat Nusa maupun bangsa. Itu harapan kami, dan mudah-mudahan wali-wali santri ini juga menjadi ladang akhiratnya atau investasi akhiratnya, yakni anak-anaknya yang kita sekolahkan, kita pasrahkan di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo.
Simantap adalah aplikasi gratis yang dirancang khusus untuk memudahkan proses pembayaran santri. Dengan Simantap, wali santri dapat melakukan transaksi dari mana saja dan kapan saja. Tidak hanya itu, aplikasi ini juga memungkinkan pengguna untuk melihat riwayat pembayaran secara lengkap, menerima pengingat pembayaran, dan mengakses gerbang pembayaran yang aman demi menjaga keamanan serta privasi data pribadi pengguna. Ada beberapa kriteria poin-poin di surat perjanjian untuk santri baru, di mana kriteria yang tercantum dalam poin perjanjian adalah merupakan pelanggaran berat yang apabila dilakukan oleh santri sanksinya juga berat. Yang pertama, santri tidak boleh terlibat dalam narkoba. Santri tidak boleh mencuri. Kemudian santri tidak boleh berhubungan lawan jenis. Kriteria yang terakhir, santri tidak boleh terlibat dalam HP. Artinya santri dilarang memegang HP. Tidak hanya menggunakan, memegang saja tidak boleh. Memegang, menyimpan, mengoperasikan santri tidak boleh. Apabila kriteria yang tadi dilanggar oleh santri, maka sanksinya diserahkan kepada orang tua selama 3 bulan. Boleh kembali setelah 3 bulan, dengan konsekuensinya harus mendaftar ulang. Masih ada lagi, tidak boleh naik kelas selama 1 tahun. Karena sudah 3 bulan tidak melaksanakan pendidikan, otomatis sekolahnya tidak boleh naik. Kalau berpikirnya orang tua, walinya atau ibu, karena anak saya sudah melakukan pelanggaran berat, maka akan berhenti. Pesantren belum bisa memberikan surat rekomendasi secara administrasi bagi santri yang terkena pelanggaran. Itu mungkin ada beberapa poin yang tercantum dalam surat perjanjian. Yang paling terakhir masih ada, harus lulus madrasah ibtidaiyah. Jadi kalau misalnya santri mondok ke sini, madrasah MI-nya belum selesai, kemudian mau berhenti atau rekomendasi, lembaga surenya sudah selesai, maka belum bisa rekomendasi secara administrasi. Harapan kami dari pengurus pesantren, apa yang sudah disampaikan difahami secara bersama-sama, kemudian bagaimana santri tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tadi sudah disampaikan, sehingga wali santri juga memahami dengan aturan yang sudah kami disampaikan. Ketika terjadi kepada santrinya, maka tidak ada wali santri yang mengkomplain bahwa tidak paham dengan aturan tersebut. Inovasi digital ini menunjukkan komitmen Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo dalam memberikan pelayanan terbaik kepada para santri dan juga wali santri, sekaligus sebagai langkah nyata dalam menyongsong era digitalisasi di lingkungan pesantren. S3 TV melaporkan.